Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul pemeriksaan atas resiko fraud. Di mata kuliah manajemen fraud yang beranggota saya, Paulan Syakila dengan MPM 1915110548 dan teman saya Rifatul Alifa, NPM 2215100118. Dan saya Rimando Tamba dengan NPM 2215100028. Soalnya Kak. Pemeriksaan atas fraud berbasis risiko. Yang pertama ada definisi audit berbasis risiko. Dan yang kedua ada penerapan audit berbasis risiko. Yang ketiga ada tahapan melakukan audit berbasis risiko. Keempat, jenis-jenis risiko audit. 5, konsep dasar audit berbasis risiko. Dan keenam, kesimpulan. Definisi audit berbasis risiko adalah audit berbasis risiko atau risk-based audit merupakan suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Rifatul Alifa akan melanjutkan materi penerapan audit berbasis risiko, di mana terdiri dari meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai area, mulai dari area strategis, kebijakan, finansial, operasional, dan area kerja lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada di pihak manajemen. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan penipuan yang terjadi dalam sistem atau masalah lainnya. Dan terakhir, menjadi sistem check and balance terhadap kontrol perusahaan. Adapun tahapan melakukan audit berbasis risiko yaitu asesmen maturitas risiko, membuat perencanaan audit, dan melaksanakan audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Remando. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Risiko direksi. Ini berarti bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan akibatnya mereka mengeluarkan opini yang salah atas laporan tersebut. Sebagai contoh, auditor gagal menentukan kesalahan pelaporan yang berkelanjutan atas laporan keuangan perusahaan. Risiko pengendalian. Jenis risiko ini mengacu pada risiko salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Sebagai contoh, manajemen tidak dapat mengontrol dan mencegah staf yang tidak berwenang melakukan transaksi tersebut sejak awal. Risiko bawaan. Ini adalah risiko yang tidak dapat dicegah oleh manajemen dan perusahaan karena beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan dan auditor tidak menemukannya dalam audit. Misalnya transaksi yang melibatkan jumlah uang tunai bernilai tinggi akan membawa risiko
bahwa yang lebih tinggi. Konsep dasar audit berbasis risiko. Reasonable assurance atau asuransi yang layak. Asuransi yang layak adalah asuransi yang tinggi tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak atau absolute level of assurance. Inherent limitation, penyajian secara singkat kendala bahwa atau inherent limitation dalam penugasan audit. Sifat pelaporan keuangan, audit scope, laporan auditor yang tidak dimodifikasi atau unmodified auditors report, atau opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, tidak menjamin keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang atau future viability of the entity. Material misstatement, salah saji yang material atau material misstatement terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan atau recitation manajemen. Kesimpulan, audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah suatu teknik perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah diterapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment, meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan mengukur risiko dalam berbagai area, mulai dari area strategis, kebijakan, finansial, operasional, dan area kerja lain. Tujuan audit berbasis risiko adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa tidak ada salah saja material, baik yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan 3 langkah utama, yaitu assessment material risiko, membuat perencanaan audit. Baik, terima kasih. Sekian materi yang kami presentasikan hari ini. Sekiranya ada kesalahan, kami kelompok 7 meminta maaf karena manusia jauh dari kata sempurna. Sekian presentasi kami, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.